terus saya bikin lagi kembangkan jadi 12 pasang. Lah dari 12 pasang meningkat hingga sekarang mencapai sekitar 700 pasang gitu. Indukannya enggak saya jual, itu ibaratnya kalau sawah itu yang dijual padinya, bukan sawahnya. Karena itu burung itu kalau sudah berternaknya itu udah lancar, itu udah kayak ATM. Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kebumen. Kali ini kita akan mengulas tentang budidaya perkutut, perkutut warna. Seperti apa, kita akan berbincang-bincang banyak dengan salah satu peternak yang ada di Kabupaten Kebumen ini. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Ini perkututnya ini kan macamnya banyak. Jadi kalau perkutut ini sama yang setahu saya kan burung itu suara. Nah kalau ini bedanya? Ini warna. Oh ini warna. Jadi ya, kita utamakan ini warna. Di warna sama motif burungnya. Di motif burungnya. Oh iya. Nah kalau yang apa suara itu yang apa berarti? Yang suara itu yang jenis anggungan, Pak. Yang ada di sini itu berarti jenisnya apa saja? Kita yang urutkan. Oh itu pertama kita dari ini aja, dari cemani. Cemani, udan mas, silver, Majapahit, terus putih lurik. Ya. Ada kemben gitu kan. Ya. Kemben terus coklat. Ini kandangnya banyak sekali. Jadi ini totalnya berapa ya ada di sini? Ini kurang lebih 700 pasang. 700 pasang. Wah, ya ini luar biasa. Ya. Bedanya kalau ini kan nggak ada ininya, nggak ada luriknya. Ya. Yang ini polos. Nah, ini ada luriknya. Ini namakan putih lurik. Kalau yang ini kapas kan lebih bersih ini. Lebih bersihan ini masih ada garis-garisnya itu kan. Namanya putih lurik dan harganya pun tuh berbeda. Oh, ini selisih harganya jauh. Kalau ini di angka berapa kisaran lah? Kisaran jutaan atau ratusan juta atau berapa gitu ya? Ya kalau yang kapas tuh mulai dari angka 500.000 sampai yang tak terduga lah. Tak terbatas, tergantung yang suka gitu kan. Iya. Kalau yang lurik ini? Kalau yang lurik ya sekitaran 300 sampai ya beda-beda lah, tergantung dari kualitasnya, dari 300-an. Ya kita lanjut ngobrol di tempat duduk. Jadi kita akan mengulas tentang sejarah dan profil usahanya dari Mas Lukman. Seperti apa itu? Ya, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Yuk monggo, Mas. Wah. Baik, kita lanjutkan Mas Lukman ngobrol-ngobrolnya. Ini kan jadi menarik nih ya dengan perkutut sebanyak ini. Nah, yang jadi rasa penasaran kami itu kenapa dulu awalnya memulainya perkutut, bukan burung yang lain? Karena perawatan untuk perkutut itu tidak terlalu sulit. Ibaratnya itu air kita kasih penuh sama makanan kasih penuh, 4 dari 5 hari itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu loh. Jadi perawatannya ya lebih mudah gitu, lebih mudah sekali. Jadi saya tidak begitu memakan tenaga gitu loh. Ya air kasih sekarang bisa 4 sampai 5 hari itu, kalau banyak sama makanan tuh bisa ditinggal-tinggal itu. Dulu awalnya itu di tahun berapa? Saya mulai ternak itu kurang lebih tahun 2018 lah ya, 2018 ya. Belum lama lah sebenarnya. Menekuni perkutut itu sebagai sampingan atau bagaimana begitu? Perkutut saya buat sampingan, Pak. Oh, perkututnya sampingan. Buat sampingan. Yang saya fokuskan itu semacam CV itulah untuk pengadaan barang-barang elektronik gitu loh. Dulu awalnya dari berapa perkutut berarti? Saya awalnya 2 pasang, Pak. Dari dua pasang. Nah, 2 pasang terus saya bikin lagi kembangkan jadi 12 pasang. Lah dari 12 pasang meningkat hingga sekarang mencapai sekitar 700 pasang gitu. Wow, 2 pasang itu jadi 12 itu dari telur-telurnya yang 2 pasang itu? Sebagian ada yang beli, sebagian dari anakannya sendiri. Yang penting saya itu bikin kandang dulu yang banyak.
Nah, jadi untuk menghemat itu anakannya itu saya tua-tuakan, saya jodoh-jodohin. Nah, begitu. Akhirnya jadi banyak gitu. Untuk waktu dari 2 itu kemudian menjadi banyak itu kendalanya itu yang dihadapi apa sih? Kendalanya kalau untuk sementara ini kalau lagi musim hujan itu loh kendalanya. Jadi kalau musim hujan terus-terusan itu burungnya tuh sering kayak kedinginan gitu loh. Jadi anaknya itu biasanya kalau beranak 2 itu biasanya 1 ada yang mati gitu loh. Karena kan cuaca itu loh yang itu kendalanya di situ. Tapi kalau penyakit begitu? Kalau penyakit sih saya kira sih nggak terlalu banyak lah ya. Yang alhamdulillah selama ini segini banyak ya mati pun 1-2 lah gitu, nggak sampai massal gitu. Belum pernah seperti itu sih. Kurang terkontrolnya si burung itu kan bisa karena ada yang cacingan itu kan harus di askamek. Nah kadang-kadang karena banyak kurang terkontrol gitu loh dari situ. Jadi cacingan gitu loh. Tapi itu saya nggak pusing kalau itu, kita pakai askamek gitu loh. Pakai askamek kalau 1 butir itu dijadikan 6. Itu jadi 6. Jadi kecil gitu kan lah. Saya kasihkan, saya ini diloloin lah itu bahasanya gitu. Ya ciri-cirinya yang kena cacing. Nah, ciri-cirinya kena cacing itu burungnya itu nggak mau makan, kurus gitu kan lah. Kita ambil, baru kita kasih askamek gitu loh. Nah, yang menariknya lagi Mas, ini nama farmnya ini berarti apa ini? Lukindo Beat Farm. Lukindo Beat Farm. Iya, karena itu kan CV saya kan namanya CV Lukindo. Jadi biar satu nama ya udahlah Lukindo Beat Farm aja begitu. Ketika bertahap, dari 2 pasang, terus puluhan, terus akhirnya jadi ratusan, itu tantangannya ada perbedaan nggak sih? Kendalanya ada perbedaan sih. Waktu mengelola puluhan, waktu mengelola 2 kan tentunya gampang. Tapi ketika menjadi ratusan itu bagaimana itu? Ya, jadi menambah waktu. Yang tadinya cuma ngasih 2, jadi ya ada waktu sedikit lah untuk diluangkan untuk ngasih air minum sama ini Pak. Pakai tenaga kerja nggak? Pakai saya, pakai ya karena sudah 700 ya terpaksa saya pakai yang membantu lah gitu lah. Ada yang rewangin itu. Berapa orang berarti yang backup untuk kandang ini? Ya saya masih 1 Pak. Masih satu ya. Sudah cukup lah, nggak terlalu berarti banyak. jenengan sendiri ikut terlibat di ya, saya ikut terlibat, ikut membantu-bantu lah ngasih minum gitu. Kalau dengan 700 itu akhirnya kebutuhan kandang totalnya berapa Pak? Luas lahannya kurang lebihnya itu untuk 700 kandang itu 30 bin lah. Selama ini pakan itu perkutut ini itu pakannya apa saja sih? Millet terus sama beras merah gitu loh. Nah, itu aja udah saya. Terus saya kasih fur. Fur itu kalau pas lagi anaknya masih baru lahir, saya bantu pakai fur lah supaya beranaknya cepat akas gitu. Bisa 5 kali lah dalam 1 bulan itu kan. Ya kalau pakan sih alhamdulillah masih ketutup sekali lah. Kalau untuk pakan lah. Ini yang di sini dijual besar atau yang dijual anakannya? Anakannya saja yang dijual. Berarti ini apa breeding berarti? Iya, anakannya saja yang kita jual. Saya kira yang dijual ya besar-besar ini. Yang indukannya? Enggak, kalau indukannya enggak saya jual. Itu ibaratnya kalau sawah itu yang dijual padinya, bukan sawahnya. Karena itu burung itu kalau sudah berternaknya itu udah lancar, itu udah kayak ATM. Nah, kalau penetasannya berarti di mana? Penetasannya itu tetap di situ. Oh, jadi di sini ya, tetap ada sarangnya, ada sarangnya itu. Bisa dilihat ya. Jadi tidak ada inkubator untuk penetasan. Oh, saya itu setelah di sini ada 5 hari itu di situ, kadang saya pindah ke puter. Puter itu untuk mengelola apa itu namanya? Ngasih yang dititipin. Iya, saya titipin ke puter. Ya, si puternya itu 1 pasang bisa ngasih makan itu sama perkututnya itu bisa sampai 8 sampai 10. Satu pasang puter itu bisa ngeloloh itu sampai 10 anakan gitu loh. Jadi harus dipindah ke puter. Ada yang saya pindah, ada yang saya enggak. Nah, bedanya apa kalau yang dipindah kalau enggak? Kadang-kadang itu indukannya itu belum saatnya dipisah sudah nelor dulu. Kadang-kadang itu anaknya saya selamatkan kasih ke puter, saya titipin ke puter gitu. Karena memang mungkin produknya bagus. Jual anakannya kan? Jual anakannya. Nah, jual anakannya itu kalau per bulan itu kira-kira berapa ekor berarti?
Kurang lebih ya sekitar 200. Ini kan ada 700 Pak ya. Iya. Ya kurang lebih sampai 300 anak lah yang 300 keluar anak, iya yang rata-rata kurang lebih ya, iya itu kan ada 700. Kalau yang aktifnya separuh aja kan itu sudah, kalau 300 yang aktif kan bisa lah sampai 400 anakan. Iya. Nah proses untuk apa bertelurnya dari kawin sampai bertelur sampai menetas butuh berapa hari? Itu 15 hari. Oh, 15 hari. 15 hari. Apalagi itu kalau pingin lebih cepat lagi, ya. dia lagi bertelur, kita pindahkan telurnya itu bisa dipindah. Kepindah ke taruh, kalau yang kapas itu kan mahal. Ya. Lah, itu telurnya kapas itu saya pindah ke yang namanya cruisingan. Ya. Yang satu pasang itu murah lah gitu lah, ya nggak mahal kayak kapas. Itu nanti si kapas itu akan bertelur lagi. Nah, anakannya yang dijual umur berapa? umur kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan lah, 2 bulanan lah. Yang dijual itu Iya, syarat untuk bisa dijual itu berarti sudah apa sih? sudah bulunya itu sudah bulu kiciknya itu udah mulai berkurang gitu loh. Patokannya sininya udah ini ya, udah rapat lah. Ininya lehernya itu udah rapat, itu udah mandiri. Cuma kita jualnya yang kualitas lah, yang sudah kira-kira aman lah itulah. Ya, jadi kalau ada dari warga Taniling setelah melihat video kita, kemudian ada yang tertarik untuk memulai budidaya, kalau mau minta panduan konsultasi bisa sekali. Bisa. Nanti kasih nomor telepon saya nggak apa-apa. Siap. Jadi nomor kontak nanti kita sertakan di deskripsi bagi warga Taniling yang tertarik untuk memulai usaha budidaya perkutut warna, nanti bisa kontak ke Pak Lukman. Jadi seperti apa kendala-kendalanya, apa yang harus dipersiapkan begitu. Nah, kalau sangkarnya itu tadi kan setelah bertelur itu diganti baru atau bagaimana? Kalau untuk sangkar kita masih bisa dibersihkan saja. Dibersihkan dari kotoran-kotoran itu, nanti kan sudah bersih, burung masih bisa itu bertelur lagi di situ. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu ganti sarang baru ya? Belum perlu, nggak perlu. Kalau sarangnya itu bikinnya dari apa sih? Kalau sarang itu macam-macam. Ada yang dari jerami, juga ada yang dari serabut kelapa juga ada. Itu seperti itu. Ada yang juga dari daun alang-alang juga ada. Variasi juga sih kalau untuk itu sesuai sangkar. Dengan jenis burungnya atau semua burung sebenarnya bisa semua burung sama untuk sangkar itu bisa masuk lah, semua bisa, itu seperti itu. Untuk menjaga kelestarian dari perkutut ini sendiri itu perspektifnya Bapak seperti apa begitu? Ya kadang kalau yang sudah ini apa, yang tua gitulah, yang sudah nggak produk gitulah, itu kadang ya saya lepas gitu kan. Iya. Tapi tidak produk di sini kan itu masih bisa bertelur. Bisa di luaran sana mungkin bisa. Iya, masih bisa. Di kandang mungkin itu sudah jenuh atau gimana terlalu lama itu kan. Kadang saya lepas lah itu kan, saya lepasin. Ya yang masih muda pun kadang-kadang ya ada yang saya lepas lah ya kan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan inilah, kelestarian. Jadi habitatnya tidak iya. Jadi memang kita lanjut ya Pak. Jadi kita akan buat warga Taniling yang mungkin tertarik untuk membudidayakan perkutut warna itu kan ketika belum memulai, belum pernah, itu kan tentunya butuh panduan. Nah, kira-kira itu apa sih harus dipersiapkan kalau ingin mulai membudidayakan ini atau memelihara? Betul. Yang dipersiapkan ya terutama ya pertama kandang ya. Kandang itu yang kalau untuk ternak itu ukurannya itu ya ukuran ternak yang standar saya lah ya, itu 70 kali 150. Jadi 70 persegi, atasnya 150. Itu disiapin itu dulu. Terus dikasih sangkar di ini apa susu gitulah ya bahasanya. Dikasih itu udah nyari yang cowok sama cewek. Taruh di situ aja ya. Nanti lama-lama itu akan bertelur sendiri gitu loh. Jadi nggak terlalu sulit lah. Usia bertelur itu sampai dia mulai kawin itu usia kurang lebih 7 bulan 8 bulan lah, itu udah mulai belajar kawin gitu. Kurang lebih segitu. Kalau umurnya sampai berapa sih kayak gini? Kalau perkutut itu nggak, yang saya tahu tuh ada yang 7 tahun 9 tahun tuh masih produksi itu loh. Cuma kendalanya itu kadang-kadang itu mabung dulu.
Mabung itu bahasanya bulunya itu Rontok. terontok, iya. Itu kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan lah itu kurang lebih itu bisa berhenti dulu. Tapi setelah itu bertelur lagi, lancar lagi gitu loh. Oke. Jadi kalau burungnya rontok jangan khawatir, itu kan mungkin. Wah iya, jangan khawatir kalau burungnya lagi nggak mau nelor, jangan terus dijual, jangan. Iya. Itu lagi mabung. Nah, itu pasti insya Allah nanti akan bertelur lagi. Ya. Itu kalau kandang. Nah, kalau pengen pelihara di sangkar, Pak, yang dibuat dilihat, buat kelangenan. Oh iya. Itu ukuran sangkar itu ada spesifikasi khususnya kayak untuk perkutut. Itu di pasar sudah dijual umum itu, Pak. Iya. Jadi di pasar itu banyak, tinggal nyari modelnya aja lah. Iya. Di situ. Tapi Jadi nggak harus pakai ngasih kalau perkutut itu yang ukuran berapa gitu nggak? setahu saya sih di situ sudah ada yang ini apa ukurannya ya, jenisnya itu belinya aja, bilang aja buat perkutut, nah itu sudah di pasar itu udah banyak sekali gitu loh. Iya, Kalau ukurannya saya kurang begitu paham jenis panjang lebarnya saya nggak. Cuma kalau datang ke pasar aja mau beli sangkar buat perkutut sudah dilayani di situ, itu banyak pilihannya. Ya. Kalau di penjualan itu pemasarannya sampai kemana saja? Yang ngomong yang pengepulnya itu sampai Ya itu sampai ke Jakarta, Surabaya, ke keluar Jawa. keluar ke ini, ke Jakarta, ke Karawang gitulah ya, di situ. Sumatera nggak? Kalau saya sih, saya belum nyampe ke sana. Saya masih Jakarta, Surabaya, ya kayak Semarang, terus kayak Klaten juga pernah gitu loh. Itu yang menarik. Jadi kita mau lihat koleksinya. Nanti berarti sama Mas Hamid. Sama Samit, ya, sama saya bareng-bareng gitu Ya, lah. kita bareng-bareng untuk ya kita akan lihat koleksi yang ada di sini itu seperti apa dan apa saja. Jadi kita akan melihat lebih detailnya tentang burung-burung perkutut warna yang ada di sini. Oke. Nah ini yang jenis Majapahit. Ini jenis Majapahit. Gimana perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Sama cemani di sini perbedaannya. Kalau cemani sininya hitam. Nah, kalau ini ada putihnya itu. Bulunya Ya. seperti ini. Hitam semua itu. Mirip kayak cemani, cuma bedanya itu di belakangnya aja. Di sininya, di bawahnya. Ini kalau Majapahit putih sininya. Sininya kemben semua. Iya, ini ada garis. Iya, garisnya ini kemben. Menarik ya. Oke. Iya. Terus yang lainnya lagi? Cemani. Nah, Yang cemani juga di sini. iya ada itu cemani. Nah, kalau yang ini cemani. Ini. Ya. Kalau cemani, ini yang cemani. Cemani kan sininya kan hitam semua. Iya. Yang Majapahit ada putihnya. Lah di situ bedanya. Kalau bulu depannya sama. Depannya sama. Tampilan atasnya sama. Depannya sama semua. Kemben juga. Kemben itu yang lehernya. Lehernya ini gandeng. Kalung. Nah, tuh ini sama. Menarik ya. Cemani seperti ini. Yang Majapahit. Oke. Iya. Nah, kenapa yang di sini ini beda, Mas? Jangan dari situ Oke. aja, nggak apa-apa. Yang ini buat umbaran. Jadi anak-anakannya itu saya masukin ke sini untuk dituakan untuk perjodohan. Perjodohannya di sini. Perjodohannya di sini. Ada di sini, iya ada di sini. Ini yang spesial, yang silver ini. Ya, kalau kita jodohin yang silver sama putih, kadang sama silver juga gitu loh. Oh, bisa di sini. Bisa beda silang-silang, bisa. Ini buat perjodohan. Ya, demikian warga Taniling kunjungan kita ke Lukindo Bird Farm, penangkaran perkutut warna. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri nggak pernah mati.